Nah, itu. Jadi tanggapan kita dari fraksi Golkar itu, mau dilonggarkan atau tidak silakan dikaji baik-baik. Tapi melihat fakta sekarang, setelah kita longgarkan ternyata makin naik, dan kalau PSBB-nya dicabut dan ikan lebih berisiko, nah pikirkan baik-baik. Kepolisian, TNI, Polri, SKPD siap nggak untuk penindakan atau menjaga, ya kan? Kesehatan, dinas kesehatan siap nggak kalau tiba-tiba meledak, rumah sakit siap nggak? Dokter siap nggak? Obat-obatan siap nggak? Loh, jangan dikorbankan rakyat. Enak aja pimpinan buka longgar karena tuntutan ini, tapi baliknya nanti kan ke rakyat juga. Kalau itu sudah disiapkan, ya no problem. Kan bagus. Kita longgarin, ekonomi tumbuh, tapi coronanya turun. Kan harapannya begitu kan? Kalau kita longgarin, ekonomi tumbuh, tapi kalau coronanya makin meludak, keluarga kita kena semua, apa untungnya? Mendingan kita makan sedikit-sedikit tapi sehat. Jangan sampai kita makan sehari tiba-tiba besok tepar semua. Betul nggak? Nah, itu aja. Ada lain? Ya. Ini kan pusat perbelanjaan tanggal 8 Juni mau buka nih, Bang. Dari pihak. Nah, kembali lagi. Di Jakarta ini. Protokol kesehatannya harus dijaga. Kalau perlu semua orang yang masuk mall di rapid test. Okay. Sanggup nggak? Dinas kesehatan sanggup nggak mallnya? Mallnya suruh biayain dong. Ya kan? Cari sumber untuk rapid testnya yang murah. Kan ada yang 50 ribuan. Nggak apa-apa, semua rapid test. Antri-antri nggak apa-apa. Karena di ruangan ber-AC, ruangan tertutup, itu potensi virusnya lebih cepat berkembang daripada ruangan terbuka. Lo mau makan satu restoran, tiba-tiba pulang dari situ satu restoran kena semua. Kan nggak mau juga. Situ-situ aja muter. Ah iya, boleh aja, tapi pastikan dulu keselamatan rakyatnya harus terjamin, itu yang utama. Oke bos ya? Oke bos ya, thank you ya, makasih ya. Makasih Bang. Itu, jadi tanggapan kita dari fraksi Golkar itu, mau dilonggarkan atau tidak silakan dikaji baik-baik. Tapi melihat fakta sekarang, setelah kita longgarkan ternyata makin naik, dan kalau PSBB-nya dicabut dan ikan lebih berisiko, nah pikirkan baik-baik. Kepolisian, TNI, Polri, SKPD siap nggak untuk penindakan atau menjaga, ya kan? Kesehatan, dinas kesehatan siap nggak kalau tiba-tiba meledak, rumah sakit siap nggak? Dokter siap nggak? Obat-obatan siap nggak? Loh, jangan dikorbankan rakyat. Enak aja pimpinan buka longgar karena tuntutan ini, tapi baliknya nanti kan ke rakyat juga. Kalau itu sudah disiapkan, ya no problem. Kan bagus. Kita longgarin, ekonomi tumbuh, tapi coronanya turun. Kan harapannya begitu kan? Kalau kita longgarin, ekonomi tumbuh, tapi kalau coronanya makin meludak, keluarga kita kena semua, apa untungnya? Mendingan kita makan sedikit-sedikit tapi sehat. Jangan sampai kita makan sehari tiba-tiba besok tepar semua. Betul nggak? Nah, itu aja. Ada lain? Ya. Ini kan pusat perbelanjaan tanggal 8 Juni mau buka nih, Bang. Dari pihak. Nah, kembali lagi. Di Jakarta ini. Protokol kesehatannya harus dijaga. Kalau perlu semua orang yang masuk mall di rapid test. Okay. Sanggup nggak? Dinas kesehatan sanggup nggak mallnya? Mallnya suruh biayain dong. Ya kan? Cari sumber untuk rapid testnya yang murah. Kan ada yang 50 ribuan. Nggak apa-apa, semua rapid test. Antri-antri nggak apa-apa. Karena di ruangan ber-AC, ruangan tertutup, itu potensi virusnya lebih cepat berkembang daripada ruangan terbuka. Lo mau makan satu restoran, tiba-tiba pulang dari situ satu restoran kena semua. Kan nggak mau juga. Situ-situ aja muter. Ah iya, boleh aja, tapi pastikan dulu keselamatan rakyatnya harus terjamin, itu yang utama. Oke bos ya? Oke bos ya, thank you ya, makasih ya. Makasih Bang. Itu, jadi tanggapan kita dari fraksi Golkar itu, mau dilonggarkan atau tidak silakan dikaji baik-baik. Tapi melihat fakta sekarang, setelah kita longgarkan ternyata makin naik, dan kalau PSBB-nya dicabut dan ikan lebih berisiko, nah pikirkan baik-baik. Kepolisian, TNI, Polri, SKPD siap nggak untuk penindakan atau menjaga, ya kan? Kesehatan, dinas kesehatan siap nggak kalau tiba-tiba meledak, rumah sakit siap nggak? Dokter siap nggak? Obat-obatan siap nggak? Loh, jangan dikorbankan rakyat. Enak aja pimpinan buka longgar karena tuntutan ini, tapi baliknya nanti kan ke rakyat juga. Kalau itu sudah disiapkan, ya no problem. Kan bagus. Kita longgarin, ekonomi tumbuh, tapi coronanya turun. Kan harapannya begitu kan? Kalau kita longgarin, ekonomi tumbuh, tapi kalau coronanya makin meludak, keluarga kita kena semua, apa untungnya? Mendingan kita makan sedikit-sedikit tapi sehat.
Jangan sampai kita makan sehari tiba-tiba besok tepar semua. Betul nggak? Nah, itu aja. Ada lain? Ini kan pusat perbelanjaan tanggal 8 Juni mau buka nih, Bang. Dari pihak. Nah, kembali lagi. Di Jakarta ini. Protokol kesehatannya harus dijaga. Kalau perlu semua orang yang masuk mall di rapid test. Sanggup nggak? Dinas kesehatan sanggup nggak mallnya? Mallnya suruh biayain dong, ya kan? Cari sumber untuk rapid testnya yang murah. Kan ada yang 50 ribuan, nggak apa-apa. Semua rapid test, antri-antri nggak apa-apa. Karena di ruangan ber-AC, ruangan tertutup, itu potensi virusnya lebih cepat berkembang daripada ruangan terbuka. Lo mau makan satu restoran, tiba-tiba pulang dari situ satu restoran kena semua, kan nggak mau juga. Situ-situ aja muter. Ah iya, boleh aja, tapi pastikan dulu keselamatan rakyatnya harus terjamin, itu yang utama. Oke bos ya. Oke bos ya, thank you ya, makasih ya. Makasih Bang. Itu, jadi tanggapan kita dari fraksi Golkar itu, mau dilonggarkan atau tidak silakan dikaji baik-baik. Tapi melihat fakta sekarang, setelah kita longgarkan ternyata makin naik, dan kalau PSBB-nya dicabut dan ikan lebih berisiko, nah pikirkan baik-baik. Kepolisian, TNI, Polri, SKPD siap nggak untuk penindakan atau menjaga, ya kan? Kesehatan, dinas kesehatan siap nggak kalau tiba-tiba meledak, rumah sakit siap nggak? Dokter siap nggak? Obat-obatan siap nggak? Loh, jangan dikorbankan rakyat. Enak aja pimpinan buka longgar karena tuntutan ini, tapi baliknya nanti kan ke rakyat juga. Kalau itu sudah disiapkan, ya no problem, kan bagus. Kita longgarin, ekonomi tumbuh, tapi coronanya turun. Kan harapannya begitu kan? Kalau kita longgarin, ekonomi tumbuh, tapi kalau coronanya makin meludak, keluarga kita kena semua, apa untungnya? Mendingan kita makan sedikit-sedikit tapi sehat. Jangan sampai kita makan sehari tiba-tiba besok tepar semua. Betul nggak? Nah, itu aja. Ada lain? Ini kan pusat perbelanjaan tanggal 8 Juni mau buka nih, Bang. Dari pihak. Nah, kembali lagi. Di Jakarta ini. Protokol kesehatannya harus dijaga. Kalau perlu semua orang yang masuk mall di rapid test. Sanggup nggak? Dinas kesehatan sanggup nggak mallnya? Mallnya suruh biayain dong, ya kan? Cari sumber untuk rapid testnya yang murah. Kan ada yang 50 ribuan, nggak apa-apa. Semua rapid test, antri-antri nggak apa-apa. Karena di ruangan ber-AC, ruangan tertutup, itu potensi virusnya lebih cepat berkembang daripada ruangan terbuka. Lo mau makan satu restoran, tiba-tiba pulang dari situ satu restoran kena semua, kan nggak mau juga. Situ-situ aja muter. Ah iya, boleh aja, tapi pastikan dulu keselamatan rakyatnya harus terjamin, itu yang utama. Oke bos ya. Oke bos ya, thank you ya, makasih ya. Makasih Bang. Yang ada di DPRD, mohon maaf nggak bisa semua, karena kalau lihat data kan bisa sampai 80-an orang, 60 orang ya yang ada di DPRD. Hari ini kita bagi setengahnya teman-teman wartawan yang sempat untuk ini, mohon jangan dilihat dari besarnya bantuan atau nominal, tapi ini adalah bentuk perhatian dan rasa persaudaraan dan kekeluargaan dari fraksi Golkar terhadap teman-teman media yang ada di DPRD. Bahwa ini bukti bahwa antara fraksi dengan teman-teman media adalah satu kesatuan sebenarnya. Tugas mitra kerja kita, sama-sama kita ngurusin rakyat, sama-sama kita ngurusin warga DKI Jakarta. Memang caranya berbeda, caranya berbeda. Mohon bisa diterima ya. Salam dari Ketua Umum kami dan Ketua Golkar DKI kami, Bapak Erlangga Hartarto dan Bang Ahmed Zaki Iskandar ya. Semoga di tahun-tahun ke depan juga kita fraksi Golkar juga tetap bisa berbagi dengan teman-teman media massa atau teman-teman wartawan. Mohon doanya aja, itu yang paling penting. Begitu sekarang saya mau ngasih simbolis ke Asep aja deh. Iya, Asep. Habis itu nanti saya ngasih ke 5 orang, terus kita foto bareng ya. Habis itu saya mau rapim nggak? Nah, tanya aja teman-teman. Ini Semi nih. Habis ini saya minta ketuanya udah. Bang, lihat sini Bang. Kang Asep. Nah. Oke.
Sam. Sini. Pak. Molis. Ya, ini sampingnya, di samping Sami. Jadi artinya 4. Tidak, ini Jo. Ayo. Mau buku ya. Ya, oke. Jarak, Bang. Jarak kejauh dikit. Nah. Oke. Cukup ya? Oke. Selebihnya silakan diambil sendiri, didata sendiri ya. Sudah nanti Pak Suko sama Mbak Lani